Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Materi kita kali ini kita akan bahas tentang social engineering. Social engineering di mana capaian pembelajarannya untuk materi kita kali ini yang pertama adalah mahasiswa memahami pengertian dari social engineering. Yang kedua, mahasiswa memahami teknik-teknik social engineering. Dan yang ketiga, ya tentu saja kita karena belajar tentang keamanan, harapannya mahasiswa itu dapat melakukan countermeasure terhadap social engineering. Baik, yang pertama adalah sebagai dasar teori, kita perlu tahu apa itu social engineering. Nah, jadi secara teorinya ada prinsip dalam dunia keamanan jaringan yang bunyinya ini kekuatan sebuah rantai itu tergantung dari atau terletak pada sambungan yang terlemahnya. Bahasa Inggrisnya itu the weakest link. The strength of a chain depend on the weakest link. Oke, jadi bahasa asingnya itu the strength of chain depend on the weakest link. Jadi kekuatan sebuah rantai apapun itu, ya itu tergantung dari titik kelemahannya. Titik kelemahannya apa? Yaitu jadi kekuatannya sebetulnya. Sebatas itu kekuatannya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah atau apa yang menjadi the weakest link ini atau komponen terlemahnya ini? Yang dikatakan komponen terlemahnya itu, the weakest link itu siapa atau apa? Khususnya dalam sebuah sistem jaringan komputer. Dan ternyata jawabannya adalah manusia, ya kita, people, orang. Ya itulah yang menjadi weakest link-nya atau komponen terlemahnya. Artinya, walaupun sebuah sistem itu telah dilindungi dengan piranti keras, piranti lunak yang super canggih sekalipun, kemudian adanya penangkal serangan seperti halnya firewalls, antivirus, IDS, IPS, atau apapun jenisnya. Tetapi jika manusia yang mengoperasikannya itu lalai, keteledoran, lupa, apalagi yang menjadi sifat-sifat manusia, maka keseluruhan peralatan itu tidaklah ada artinya. Ya, saya katakan percuma atau sia-sia. Secanggih apapun itu, oh iya saya lupa ngunci, oh iya saya lupa nyalain, oh iya sekarang ada teknik AI, artificial intelligence. Nah, AI apabila masih ada manusia di dalamnya, maka manusia itulah yang menjadi titik kelemahannya. Para hacker paham betul akan hal ini. Jadi hacker-hacker itu ya sangat-sangat memahami masalah weak link ini, sangat memahami banget. Sehingga kemudian mereka mulai menggunakan suatu kiat tertentu yang dinamakan sebagai istilahnya social engineering. Bahasa kerennya di mahasiswa yang saya peroleh itu SOCENG gitu loh. Social engineering, singkatannya. Apa itu SOCENG? Awalnya saya sendiri nggak tahu. Saya jelasin tentang social engineering. Oh iya Pak, SOCENG. SOCENG. Apa itu SOCENG? Ya, social engineering Pak. Begitu saya perhatikan, oh iya, SOCENG. Boleh juga istilahnya, SOCENG. Jadi para hacker ini membuat suatu kiat-kiat tertentu namanya social engineering untuk mendapatkan informasi penting dan krusial yang disimpan secara rahasia oleh manusia. Sehingga bisa disebutkan social engineering adalah metode yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem atau jaringan dengan cara non teknis. Kalau yang selama ini kita pelajari, yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu secara teknis, nah kalau menggunakan SOCENG ini non teknis. Jadi, SOCENG ini adalah proses menipu pengguna sistem dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindakan berguna untuk hacker. Seperti halnya memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengalahkan atau bahkan melewati mekanisme keamanan. Social engineering penting untuk difahami karena hacker dapat menggunakannya untuk menyerang sistem pada bagian unsur manusianya. Dengan menghindari langkah-langkah keamanan teknis tentunya. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sebelum
atau bahkan selama serangan itu terjadi. Seorang social engineer umumnya menggunakan telepon atau bahkan internet untuk melakukan penipuan atau menipu seseorang agar mengungkap informasi sensitif atau bahkan untuk dapat mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan keamanan organisasi. Dengan metode ini, social engineer memanfaatkan sifat alami seseorang dalam hal mempercayai kata-kata mereka. Untuk memanfaatkan lubang keamanan komputer. Hal ini umumnya disepakati bahwa pengguna merupakan link terlemah dalam keamanan. Prinsip ini adalah yang membuat social engineering dapat terjadi. Bertanya kayak gini. Sekarang ini udah teknologi udah semakin canggih ya. Banyak sekali keterlibatan manusia itu dikurangi. Tujuannya tidak lain adalah demi keamanan. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah teknik social engineering ini. Kembali lagi ke awal, jika masih ada manusia di dalamnya, di dalam siklus keamanan tersebut, maka manusia itulah yang menjadi titik kelemahannya. Sekarang ini sudah ada kemajuan-kemajuan, kita kurangi kehadiran manusia dalam sistem keamanan. Jika hal tersebut sampai terjadi, dan artinya sudah banyak mekanisme-mekanisme yang mengesampingkan atau meniadakan kehadiran manusia, akan menimbulkan suatu kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah, kalau saya katakan, film dari Terminator menjadi kenyataan. Film Terminator itu menjadi kenyataan. Dimana saya mengikuti film Terminator mulai dari 1 sampai yang seri terakhirnya. Itu ceritanya adalah bicara tentang ketika robot menguasai dunia. Dengan cara apa? Dengan cara sangat sederhana, yang tujuan awalnya adalah ingin mengamankan. Ingin mengamankan. Tetapi karena memahami adanya social engineering, selama masih ada manusia di dalamnya, maka manusia yang akan menjadi kelemahan. Hilangkan keberadaan manusia dalam sistem keamanan tersebut. Aman? Ya, aman. Bahkan saking amannya, robot tersebut memikirkan. Dengan AI sekarang robot bisa memikirkan loh. Memikirkan untuk mengamankan. Bedanya robot AI dengan manusia itu yang belum bisa dibuat AI-nya adalah perasaan. Dan memang perasaan inilah yang menjadi kelemahan dari manusia. Tapi dibalik itu, perasaan inilah yang menjadikan manusia adalah manusia. Kenapa? Karena sekarang semua bisa digantikan dengan robot, kecuali perasaan tersebut. Makanya saya katakan, kalau semuanya kita ingin mengacu kepada keamanan 100% aman, hilangkan manusia di dalamnya, tetapi yang perlu difikirkan ya tadi, film Terminator jadi kenyataan. Sebagai contoh gini. Ada salah satu teknik keamanan untuk misalnya dengan menggunakan sidik jari. Apa yang terjadi ketika sidik jari kita terluka? Misal kita menggunakan jempol untuk melakukan proses autentifikasi sidik jari. Misal untuk membuka pintu kita pakai jempol. Jempol. Kemudian jempol kita terluka. Sehingga tidak dikenali, atau jangankan terluka, seiring dengan umur aja nih jempol akan hilang kok nih, sidik jarinya ini akan sangat halus sekali, tidak terdeteksi. Nah, kalau sistem tersebut hanya mengandalkan teknis saja, sudah tidak ada manusia di dalamnya, kira-kira si pemilik jempol yang luka itu bisa masuk tidak? Jawabannya tidak. Kenapa?
Karena kata sistem, Anda bukan yang dimaksud. Anda bukan yang dimaksud. Anda tidak punya otoritas. Anda tidak punya akses. Padahal katanya, ini saya, jempol saya luka. Oke. Tapi kalau sistem tersebut masih ada manusianya, betul, menjadi suatu kelemahan, kerentanan. Tetapi bisa digunakan. Kenalkan saya dengan saya. Ya. Jempol saya luka. Oh, silahkan masuk. Kenapa? Sistemnya masih bisa dibuka secara manual. Oke. Bayangkan kalau tidak bisa. Ya, silakan dibayangkan kepada sistem-sistem yang luar biasa besarnya. Ini baru sistem yang sangat sederhana, pintu, membuka pintu misalnya. Ya, ada memang dengan ya kecanggihan-kecanggihan lain. Autentifikasi kan bisa saja bukan hanya dengan sidik jari. Betul, semakin kompleks. Tetapi apabila itu semua tetap saja menggunakan komputer atau menggunakan robot, istilahnya tidak ada mekanisme manual manusia di dalamnya, tetap menjadi sesuatu yang kompleks dan rumit, dan ujung-ujungnya ya benar, kuat sekali, sangat powerful keamanannya. Tapi tadi yang seharusnya saya boleh akses menjadi tidak bisa akses. Oke. Dan memang hal ini masih menjadi suatu ya kontra ya. Ada yang setuju, ibaratnya bagus kan mengamankan, ada juga ya nggak bisa lah seperti itu, harus ada tetap manusianya yang pegang kendali. Artinya siapa? Tetap manusia yang harus pegang kendali, siapapun itu pucuknya, misalnya hanya satu titik, oke, tetap harus ada manusia yang pegang kendali. Kenapa? Karena manusia yang punya perasaan, yang robot yang tidak punya. Oke, kita lanjut. Definisi lainnya dari social engineering adalah suatu teknik pencurian atau pengambilan data atau bahkan informasi penting, krusial dan rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi melalui mekanisme interaksi sosial. Dengan kata lain, social engineering adalah suatu teknik memperoleh data atau informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. Contohnya kelemahan manusia yang dimaksud misalnya, pertama, rasa takut. Jika seorang pegawai atau karyawan dimintai data atau informasi dari atasannya, polisi, atau bahkan penegak hukum yang lainnya, biasanya yang bersangkutan akan langsung memberikan tanpa merasa sungkan. Ya, adanya rasa takut. Yang kedua, adanya rasa percaya. Jika seorang individu dimintai data atau informasi dari teman baik, rekan sejawat, sanak saudara, atau sekretaris, biasanya bersangkutan akan langsung memberikannya tanpa harus merasa curiga. Loh, saya percaya, dia teman saya, dia sahabat saya, nggak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang ya di luar dari yang Anda bayangkan, misalnya sesuatu yang merugikan seperti itu. Dan yang ketiga, rasa ingin menolong. Jika seseorang dimintai data atau informasi dari orang yang sedang tertimpa musibah, dalam kesedihan yang mendalam, menjadi korban bencana, atau berada dalam duka, biasanya yang bersangkutan akan langsung memberikan data atau informasi yang diinginkan tanpa bertanya lebih dulu. Ya, pertanyaan-pertanyaan rutinitas mungkin masih diajukan, tetapi dengan rasa ibanya, ya tadi, melibatkan perasaan manusia. Akhirnya diberikan informasi tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe social engineering. Pada dasarnya teknik social engineering dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbasis interaksi sosial dan berbasis interaksi komputer. Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama, ada quid pro quo, ada phishing, ada baiting, ada pretexting, ada diversion thief, dumpster diving, shoulder surfing, dan masih banyak istilah-istilah lainnya sebetulnya. Ya, jadi nggak usah khawatir atau nggak usah kaget ketika ada dengar istilah yang baru, tapi itu termasuk dalam social engineering, gak usah khawatir. Karena pada intinya social engineering itu sebetulnya adalah teknik memanipulasi. Itu saja. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus social engineering. Yang pertama, seorang penipu menelpon help desk, bagian divisi teknologi informasi, dan mengatakan hal sebagai berikut. Halo, di sini Pak Abraham, Direktur Keuangan. Saya mau login tapi lupa password saya. Boleh tolong diberitahu sekarang agar saya dapat segera bekerja? Karena ada rasa takut dan merasa sedikit tersanjung, ya, untuk pertama kalinya dapat berbicara dengan ataupun mendengar suara direktur,
Misalnya, yang bersangkutan langsung memberikan password yang dimaksud tanpa rasa curiga sedikit pun. Si penipu bisa tahu nama direktur keuangan adalah Abraham karena melihat dari situs perusahaan. Makanya kembali lagi ke information gathering. Information gathering itu adalah hal yang penting, yang paling utama dilakukan. Jadi jangan langsung nge-hack, jangan langsung nyerang tanpa melakukan information gathering. Baik, yang kedua, misalnya contoh kasus social engineering. Pengguna telepon genggam di Indonesia naik secara pesat. Sudah lebih dari 100 juta nomor terjual pada akhir tahun 2008. Ini pelaku kriminal kerap memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada telepon genggam atau sejenisnya untuk melakukan social engineering seperti yang terlihat pada contoh SMS berikut. Selamat, Anda baru saja memenangkan hadiah sebesar Rp 25 juta dari Bank X yang bekerjasama dengan provider komunikasi Y. Agar kami dapat segera mentransfer uang tunai kemenangan ke rekening bank Anda, mohon diinformasikan username dan password internet bank Anda kepada kami. Sekali lagi, kami atas nama manajemen Bank X mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Sepintas, hal ini masa percaya sih kayak gituan? Itu jelas-jelas penipu. Apalagi kalau sudah ada ya embel-embel blogspotnya misalnya kan, perusahaan resmi blogspot.com misalnya. Tapi di luar sana masih banyak orang yang dapat ketipu dengan model seperti ini. Masih ada yang bisa ketipu. Oke, masih aja ada yang bisa ketipu. Yang ketiga, seorang penipu sengaja menyimpan sebuah CD dengan label data finansial dan daftar pegawai yang akan di PHK di wastafel perusahaan dengan tujuan agar ditemukan oleh salah satu pegawai perusahaan tersebut. Nah, ketika salah satu pegawai menemukannya dan memiliki rasa penasaran yang tinggi, wah, ini perasaannya kepo banget gitu. Mungkin kalau sekarang bukan CD, flash disk misalnya kan. Nah, langsung ngambil dan pengen tahu isinya. Pada saat pegawai tersebut menjalankan file yang berasal dari CD tersebut, sebagai contoh misalnya aplikasi spreadsheet, maka bukan hanya aplikasi itu saja yang bekerja, tetapi juga ada trojan, backdoor, virus, bahkan worm yang sudah disisipkan. Sehingga trojan tersebut menginfeksi sistem jaringan perusahaan tersebut. Nah, teknik ini dinamakan dengan baiting, memberikan umpan. Bisa jadi Anda nemu flash disk misalnya. Waduh, flash disk lumayan nih, 32 GB. Wah, boleh nih Anda colokin ke laptop connect ke jaringan kantor, jaringan kampus. Ternyata tuh flash disk itu bukan secara ketidaksengajaan, memang sengaja digeletakin, dibiarkan begitu saja oleh orang yang ingin memasuki jaringan. Dan misalnya Anda nemu, colokin ke laptop, begitu dilihat, wah asik, ada game, boleh nih copy gamenya, jalankan gamenya. Padahal game tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa udah disisipi trojan, virus, worm dan sejenisnya, sehingga begitu Anda asik-asik bermain game ya, selama itu pula trojan dan sejenisnya itu udah nyebar ke jaringan. Jadi sangat hati-hati sekali. Kemudian bagaimana cara melakukan countermeasure social engineering? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan ini juga yang dari awal-awal saya sampaikan, bahwa ada salah satu teknik di dalam hacking yang sampai saat ini belum ada countermeasure-nya. Teknik serangan lainnya bisa kita countermeasure dengan berbagai macam cara. Dan cukup bisa dikatakan cukup efektif meskipun tidak meniadakan. Tetapi sayangnya untuk countermeasure social engineering, ini tidak ada teknologi yang dapat mencegahnya. Ada salah satu cara untuk menghindari social engineering, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap manusianya.
Karena yang menjadi target dari social engineering itu bukan mesinnya, bukan keamanannya, bukan teknis atau hardware, softwarenya, bukan. Yang menjadi target social engineering itu adalah manusianya, people-nya, orangnya. Sehingga mau dilakukan pencegahan bagaimanapun juga secara teknis itu nggak bisa, kecuali orangnya. Sebagai contoh, sistem sudah memberikan threat warning, Anda akan memasuki zona merah, zona berbahaya, zona infected. Sistem hanya sekedar memberikan warning. Ada sistem yang tidak terlalu ketat memberikan warning, kemudian memberikan pilihan, lanjut, kembali ke asal. Contoh misalnya, Anda sedang browsing, kemudian ada ditunjukkan atau ditujukan ke suatu websitenya itu berbahaya. Sistem Anda langsung alert, tweet. Wah, berdasarkan gini, wah segala macam ini berbahaya, tidak gini. Tapi di bawahnya ada, kembali ke tempat aman, ambil resiko. Nah, berarti kan kembali ke manusianya, ambil resiko, orang saya percaya kok ini website, cek, wik, hadir, muncul. Ternyata benar begitu masuk ke websitenya, wah segala macam ternak virus dan kawan-kawannya misalnya banyak. Nah, kata sistem, jangan salahkan saya sudah memberikan peringatan, tetapi Anda sendiri yang mengiyakannya. Oke? Itulah kenapa social engineering itu tidak ada teknologi yang bisa mencegahnya kecuali kewaspadaan terhadap manusia. Nah, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan maupun membuatkan sebuah standar operating procedure terhadap pemberian informasi ke pihak luar. Ya, walaupun ini tidak menjamin ya. Karena biasanya orang diberikan pelatihan seminggu masih nempel. 2 minggu ya mulailah dia melonggar. Sebulan bisa jadi udah lupa dengan pelatihan yang sudah diberikannya. Oke, kemudian sebuah standar operating procedure. Ya, bagi perusahaan yang benar-benar menerapkan peraturan yang ketat, artinya disiplin yang luar biasa, monitoring yang ya sangat-sangat ketat, ini bisa dilakukan. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan ataupun instansi yang hanya ala kadarnya, maka sudah dibuatkan standar operating pun masih tetap saja bisa kebobolan. Nah, berikut adalah cara-cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan social engineering. Pertama, melakukan analisis kerawanan sistem keamanan informasi yang ada di perusahaannya. Bacanya vulnerability analysis. Oke. Kedua, mencoba melakukan uji coba ketangguhan keamanan dengan cara melakukan pentest misalnya. Ketiga, mengembangkan kebijakan, peraturan, prosedur, proses, mekanisme, dan standar yang harus dipatuhi seluruh pemangku kepentingan di dalam wilayah organisasi. Kelima, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti vendor, misalnya, ahli keamanan informasi, institusi penanganan insiden, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan berbagai program dan aktivitas bersama yang mempromosikan kebiasaan peduli pada keamanan informasi. Berikutnya, membuat standar klasifikasi aset informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan dan nilainya. Dan tentu saja melakukan audit secara berkala dan berkesinambungan terhadap infrastruktur dan suprastruktur perusahaan dalam menjalankan keamanan informasi tersebut. Tapi lagi-lagi ini semua tidak menjamin bahwa social engineering itu bisa dicegah. Ini hanyalah cara-cara yang bisa ditempuh, cara-cara yang bisa ditempuh untuk setidaknya mengurangi resiko. Jadi tidak bisa benar-benar diterapkan. Oke, kalau gitu udah menerapkan ini aman ya dari social engineering. Tidak. Ingat, penjahat itu selalu melihat celah-celah lain dari yang sudah ada. Oke. Jadi berhati-hati khususnya dengan teknik social engineering. Karena media-media sekarang
yang katanya eh, mempermudah kita berinteraksi, mempermudah kita mendapatkan informasi, mempermudah kita untuk menjalin komunikasi, mempermudah kita untuk apalah, terserah apapun itu, intinya mempermudah. Di balik mempermudah tersebut itu bisa dimanfaatkan khususnya dengan social engineering. Sebagai contoh, Anda pengguna misalnya Facebook. Anda pengguna Facebook, kemudian memberikan status di Facebook, diberikan status home alone. Home alone ini menunjukkan bahwa Anda sedang sendiri di rumah, seperti itu. Kemudian Anda menuliskan informasi lengkap semuanya, alamat lengkap, nama lengkap, nomor telepon lengkap, semuanya. Kemudian orang jahat bisa melihat, mengecek, terlihat home alone, oh lagi sendirian. Alamatnya, oh di sini. Wilayahnya keren nih. Dengan teknik-teknik information gathering yang sudah pernah disebutkan, kemudian kita bisa social engineering, selesai. Padahal tadi media-media tersebut sebetulnya tujuannya untuk mempermudah kita, tetapi karena kitanya tidak menggunakan secara bijak, justru bisa mencelakakan kita. Baik, sampai di sini saja materi kita kali ini, tentang social engineering. Dan untuk social engineering ini saya sulit untuk mempraktekannya, kecuali ya menipu kalian gitu kan, karena langsung personalnya, tidak pakai alat. Jadi untuk prakteknya ya tidak bisa saya tunjukkan. Artinya tidak saya buatkan videonya untuk mempraktekkan social engineering. Nah, saya hanya bisa menceritakan seperti ini. Ada misalnya teknik-teknik social engineering lainnya yang contohnya seperti di sini. Nah, shoulder surfing. Shoulder surfing itu contohnya seperti ini. Anda misalnya ini sering ya, mungkin banyak yang melihat, dan mungkin salah satunya ada seorang customer service. Ini customer service ini kita bisa melakukan shoulder surfing kepada customer service. Kenapa? Karena dari yang sering saya alami ketika saya datang ke sebuah bank misalnya, dan saya menemui customer service-nya, disambut dengan ramahnya, tetapi dari yang saya alami itu saya bisa melihat apa yang dia ketik di keyboardnya. Karena posisinya ketika kita berhadapan dengan customer service itu langsung berbeda kalau kita dengan teller. Dengan teller kita berdiri, teller misalnya duduk ataupun berdiri, dan komputernya itu ada di bawahnya, kita nggak bisa lihat gitu lah. Tapi kalau kita ketemu dengan customer service, tidak, kita bisa langsung berhadapan secara langsung. Bahkan ada posisi komputernya, ini yang sangat saya sayangkan, itu posisi komputernya dan keyboardnya itu terlihat jelas oleh customer gitulah. Ya tadi seperti saya katakan, bisa kalau orang misalnya ya ingin berbuat nakal, itu kita bisa lihat apa yang dia ketik, apa yang bisa kelihatan. Ini contoh shoulder surfing. Jadi dari shoulder berselancar di bahu. Ya sebetulnya tujuannya itu kalau kita lihat itu sambil gini, ngintip ke bahu gitu loh, ngintip lewat bahu. Ini shoulder surfing jadinya, ngintip ketika orang lagi masukkan kode, nah dia ngintip dari bahunya, oh hurufnya apa saja, nah, seperti itu. Atau ketika misalnya lagi di ATM, makanya ketika kita masukkan PIN itu hati-hati, katanya harus ditutup ya, tujuannya untuk ini shoulder surfing. Ingat,
Shoulder surfing ini hanya suatu istilah saja, karena bisa juga pakai CCTV. CCTV kan bisa kelihatan Anda ketika apa, makanya tujuannya ditutup. Itulah salah satunya kenapa ketika masukin pin itu ditutup. Bahkan ada ATM yang sudah memfasilitasi, udah ada penutupnya untuk pinnya kan, untuk masukkan pinnya. Nah, bagi yang ATM yang masih belum ada tutupnya, itu kita harus tutup pin kita. Kenapa? Bukan masalah hanya orang saja di belakang kita misalnya yang melakukan shoulder surfing. CCTV itu kan jelas melihat. Oke, jelas terlihat. Oke, jadi contohnya seperti itu. Dumpster diving. Dumpster ini kan tempat sampah. Diving, menyelam di tempat sampah. Maksudnya apa? Menyelam di tempat sampah. Bukan di gunung sampah kita nyelam, bukan seperti itu. Dumpster diving adalah suatu istilah yang digunakan pada teknik social engineering dengan cara dia melakukan mengoleksi sampah-sampah. Jadi sampah-sampah kantor misalnya. Sampah-sampah kantor itu kan berisi informasi-informasi seputar kantor. Bukan sampah rumah tangga ya, ini sampah kantor. Oke. Sebagai contoh misalnya ada orang yang menulis pesan rahasia ataupun menuliskan password, menuliskan kode, menuliskan apa di kertas, kemudian dia lakukan hanya dibundel-bundel kemudian lempar ke tempat sampah tanpa dihancurkan. Itulah kenapa ada kalau biasanya di kantor-kantor yang sifatnya sangat rahasia itu disediakan alat shredder, yaitu alat pemusnah kertas. Tujuannya apa? Tiada lain adalah untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Kenapa? Kalau tidak, ini bisa terjadi. Ingat, hacker ketika masuk ke dalam suatu wilayah atau suatu target, itu dia berpura-puranya itu bukan jadi seorang petinggi. Dia berpura-puranya menjadi seorang yang nggak dianggap. Kira-kira yang nggak dianggap siapa? Kebanyakan orang biasanya tidak pernah menganggap keberadaan dari para pekerja-kerja kelas bawah. Ini kadang nggak dianggap. Nah, semakin tidak dianggap, semakin suka hacker. Makanya bisa jadi ketika melakukan dumpster diving, dia berpura-pura menjadi ya seorang pembersih misalnya, yang suka bersih-bersih ruangan misalnya, yang suka ngumpulin sampah-sampah misalnya. Padahal dia sedang melakukan dumpster diving. Dia buka, oh komputer ini, wah ini ada informasi berharga. Oh, dia menuliskan informasi berharga seperti ini. Oh, ini pin, ini password, seperti itu. Itu dumpster diving. Bagaimana dengan diversion thief? Diversion thief ini lebih canggih, ya sedikit bermodal lah. Diversion thief ini menggunakan misal kayak gini. Dulu zaman saya ada, waktu masih zaman pos ya, kantor pos, pengiriman paket, itu ada pos yang mobil pos. Dulu ketika saya kuliah tuh ada mobil pos, kalau mau kirim-kirim surat itu daripada ke kantor pos, saya lebih sukanya ke mobil pos. Itu udah ada waktu-waktunya, sudah tempatnya sudah sedia. Oke. Nah, diversion thief ini sedikit bermodal. Sebagai contoh misalnya mobil pos tersebut disengaja dibuat kempes bannya segala macamnya misalnya, sehingga dia tidak bisa beroperasi. Kemudian kita yang bermodal itu akan berpura-pura menyerupai mobil pos tersebut dan berada di tempat yang sama persis dengan mobil pos biasa nongkrong. Dengan sebelumnya mobil pos yang seharusnya itu di stop, artinya tidak bisa beroperasi, sehingga yang beroperasi adalah yang mobil pos ya tanda kutip buatan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya misalnya kita punya suatu target, ingin mendapatkan suatu paket dari orang-orang tertentu. Oke, biar nggak ketahuan, dia akan kirim paket datang ke kita. Oke, begitu datang kita ambil paketnya, buat segala macamnya seperti layaknya pos bekerja. Dia merasa paketnya sudah dikirimkan lewat pos dan kita sudah mendapatkan paket ini. Setelah itu ya kita pergi aja, ngapain, kecuali kalau mau jadi pos beneran gitu lah, dapat surat-surat yang lainnya silahkan. Tapi kalau target kita hanya seperti itu, udah selesai. Nah, ini disebut dengan diversion thief. Oke.
Kalau baiting tadi sudah, protecting ini menggunakan teks ada, phishing ini biasanya menggunakan email berpura-pura. Bahkan ada juga yang membuat website yang mirip agar salah ketik kita terusnya kemudian memasukkan informasi berharga kita kepada server tersebut. Setelah itu ya data-data kita udah terekam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang social engineering dan contoh-contohnya, penjelasannya seperti itu. Mungkin bisa dibaca seperti biasa. Apabila ingin mendapatkan informasi yang lebih dari modul-modul ini, kalian bisa langsung saja nanti di perkuliahan. Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.